Ini ada salah satunya, ini ada SPBU di Sumba Timur NTT terbakar hebat. Warga setempat merekam detik-detik saat SPBU tersebut terbakar. Ini diduga api berasal dari mesin mobil yang tengah mengisi BBM. Api pun dengan cepat membakar area SPBU dan tim pemadam kebakaran pun bergerak bersama dengan aparat kepolisian dan warga untuk memadamkan api. Api ini baru bisa dipadamkan sekitar 1,5 jam kemudian dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun total kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Wow, karena kan ini SPBU ya, tentu kemudian untuk memadamkannya pun juga butuh effort yang lebih. Selain beruntung tidak ada korban jiwa, kebakaran juga tidak terlalu besar mengingat lokasi kebakaran ini berada di SPBU ya, Maria Segaf ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga akibat korsleting pada sistem kelistrikan sebuah mobil jenis SUV ini terbakar hebat di Jalan Raya Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Ya, ini ramai ini kemarin nih, apalagi kan memang kemudian pada saat terbakar memang masih di siang hari ya, jadi aktivitas di jalan tersebut juga masih cukup padat. Jadi api ini mulai muncul pada bagian depan mobil sebenarnya yang juga ditumpangi oleh sepasang suami istri. Mobil ini kemudian berhenti di depan halte Transjakarta, tepatnya di halte Ben Hill atau Bendungan Hilir ya. Api kemudian membesar dan bahkan menghanguskan seluruh badan mobil. Meski pemilik kendaraan sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun kemudian ya memang sulit dipadamkan ya. Api berhasil dipadamkan setelah memang petugas damkar dari sektor Tanah Abang tiba di lokasi. Untungnya informasi terakhir tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini ya. Korbannya hanya mobil. Tuh, secara fisik ya. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Campurjo, tepatnya berada di Kecamatan Wonomulyo, ini kemudian terekam oleh kamera CCTV. Seperti inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas yang terekam kamera CCTV di mana pemotor menjadi korban tabrak lari. Ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo. Korban ditabrak dengan mobil minibus dari arah belakang dengan kecepatan tinggi hingga terpental cukup jauh. Sutini berusia 54 tahun, korban kecelakaan warga Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menderita luka cukup serius sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Andi Depu Polewali untuk mendapatkan perawatan. Namun karena luka yang diderita cukup parah, nyawa korban tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sementara hingga kini usai menabrak, pelaku melarikan diri dan polisi yang tiba di lokasi mengumpulkan saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan CCTV yang ada di lokasi kejadian, polisi telah mengetahui ciri-ciri mobil tersebut dan kini dalam proses pengejaran. Kita bergeser ke wilayah lainnya, pemirsa. Seorang pengendara motor tewas, sementara 2 lainnya ini mengalami luka-luka. Ini akibat kecelakaan motor yang melibatkan 2 motor ini ya, Maria Segaf ya. Karena korban tewas ini bernama Rasul 26 tahun, sedangkan 2 korban lain yaitu Ahmad Alfareza 15 tahun dan satunya lagi Abdurrahman berusia 27 tahun mengalami luka berat bahkan ya di bagian kepala dan wajahnya, yang kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Kejadian bermula sebenarnya saat ada 2 sepeda motor yang melintas di Jalan Poros Sapaya. Memang melajunya dengan kecepatan yang cukup tinggi, cukup kencang begitu ya. Kedua sepeda motor kemudian bertabrakan hingga kedua pengendara dan penumpangnya terpental. Jadi kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Goa dan ada bukti CCTV yang sudah dimiliki ya. Betul. Tetap kita himbau ya, Maria Segaf, untuk terus berhati-hati jika berkendara, untuk supaya kejadian seperti ini tidak terjadi deh ya. Dari Goa kami ajak Anda menuju ke Jawa Barat, pemirsa. Ini ada informasi terpleset saat bermain di pesisir Waduk Jati Gede Sumedang. Ini kemudian ada seorang anak yang meninggal dunia. Betul, usia 16 tahun begitu ya, kemudian tewas tenggelam.
Seperti inilah detik-detik saat sejumlah warga mengevakuasi seorang remaja putri berusia 16 tahun yang tenggelam di perairan Waduk Jati Gede, Sumedang, kawasan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu siang. Situasi menegangkan serta teriakan histeris keluarga pun pecah saat sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan karena remaja bernama Nike tersebut tidak bernafas. Awalnya korban sedang bermain di pesisir Waduk Jati Gede bersama dengan adik serta seorang temannya. Namun korban diduga terpeleset ke kubangan sedalam 2 meter dan ternyata korban yang tidak bisa berenang pun akhirnya tenggelam, sementara adik dan teman yang langsung melaporkan kejadian tersebut ke orang tua. Meski berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh warga sekitar, korban dinyatakan meninggal dunia setelah tenggelam selama sekitar 45 menit. Cukup lama ya dari kejadian ya. Semoga keluarga diberikan ketabahan ya. Kita bergeser ke berita lainnya, pemirsa. Viral di media sosial seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang meninggal dunia akibat aniaya. Ini terjadinya juga bukan di Indonesia, ya, di Kamboja. Tapi di Kamboja begitu, pemirsa. Kalau kita lihat kan memang pihak keluarga tentu berharap ya bahwa jenazah ini bisa segera dipulangkan oleh pihak terkait dan meminta bantuan dari pemerintah gitu. Kabar duka ini tentu menyelimuti keluarga dari korban Argo Prasetya yang mendapat informasi di mana Argo meninggal dunia secara misterius di Kamboja pada Sabtu kemarin. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Argo ini ditemukan oleh warga Vietnam dalam kondisi wajah penuh lebam gitu ya, dan dikabarkan sempat hilang ingatan sebelum meninggal dunia. Kini keluarga Argo hanya bisa berharap bahwa pemerintah dapat memulangkan jenazah Argo ke Indonesia. Belakangan keluarga juga baru mengetahui bahwa Argo bekerja di kantor scam Kamboja. Oke, awal pekan, nggak lengkap rasanya kalau kita juga tidak mengabarkan bagaimana informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah ada rekan kami Bribtu Eklesia yang akan mengabarkannya bagaimana kondisi terkini di jalan sekitaran Melawai, Jakarta Selatan. Biasanya rame nih, padat nih situ ya. Wah, sering lewat sana ya? Silakan Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Philip dan Maria bersama kami dari ETMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Melawai, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cipete yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo maupun arah sebaliknya. Pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar, perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Barito yang akan menuju ke arah Melawai, dan di arah sebaliknya juga tampak cukup kondusif lancar di hari Senin ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan dikarenakan di kawasan ini banyaknya perkantoran dan juga pusat perbelanjaan, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran dan juga pusat perbelanjaan di kawasan ini. Dan bagi pengendara roda 2 untuk tetap berhati-hati dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 166 kasus laka lantas yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat dan 257 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 40% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya,
dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Philip dan juga Maria. Silakan. Nah ini nih, saya mau tanya dulu sebelum saya bacakan beritanya. Ini Maria Segaf kemarin nonton apa enggak gitu? Nonton dari rumah yang live report 5 jam, Philip. Wah, acaranya apa aja emang? Aduh, defilenya keren banget ya. Keren deh. Lewat tuh di atas rumah saya tuh. Itu satu-satunya flexing yang diperbolehkan. Yes. Iya kan? Karena justru bukannya dimarahin rakyat, tapi bikin bangga rakyat gitu ya. Jadi ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemarin menghadiri acara HUT ke-80 TNI yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Ya, Presiden juga sempat mengucapkan ya rasa terima kasihnya kepada seluruh prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa. Terima kasih, saudara sudah aktif sekali dengan membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, sekali lagi, jangan berhenti berlatih. Jangan berhenti belajar. Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains. Kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ikuti perkembangan teknologi, cyber, teknologi, kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence, ikuti, jangan ketinggalan. Sekali lagi, Dirgahayu ke-80 TNI, selamat bertugas, selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa dan negara. Saya juga ucapkan terima kasih kepada istri-istri para prajurit, kepada anak-anak para prajurit yang dengan tabah, dengan setia mendukung suami-suaminya, dengan setia merawat anak-anaknya selama suaminya bertugas di tempat-tempat yang berbahaya. Saya selalu berdoa Yang Maha Kuasa akan selalu beserta para prajurit dan keluarga besar TNI. Nah, tahu nggak Philip bahwa hari ulang tahun ke-80 TNI kemarin itu adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Karena kalau misalnya kita lihat ya dari jumlah prajuritnya saja diterjunkan itu bakal mencapai 133.000 gitu. Jadi tidak hanya sampai sana saja, tapi juga atraksi dari demonstrasi dan juga kemampuan dari setiap ribuan alutsista yang ada kan juga. Wah, ini benar, berarti nonton benar. Kita saksikan juga ya cuplikannya berikut ini. Hari ulang tahun ke-80 Tentara Juro. Come on, Six. Wake up, Six. Job, Six. We know you can do this. TNI Prima, Risai Trisulabusa. Lapangan Monas dipenuhi 3 matra TNI. 133.000 prajurit berbaris membuat parade yang begitu spektakuler. Selain itu, alat utama sistem persenjataan TNI juga melakukan atraksi dikemas dengan demonstrasi bak melawan musuh di depan mata. Prajurit TNI digambarkan dengan gagah melawan pemberontak yang menyerang dan berusaha masuk ke tank-tank TNI. Kemampuan bela diri dengan senjata dan tangan kosong juga diperagakan pasukan TNI. Ini menggambarkan TNI memiliki kekuatan mental dan fisik yang betul-betul teruji. Selain itu, TNI juga memiliki prajurit khusus dalam rangka dekontaminasi atau menetralkan zat-zat berbahaya yang bisa meledak. Dalam aksi demo ini, TNI peragakan cara jinakan bom. Terdapat pula simulasi warga terdampak bencana alam termasuk gempa di mana TNI berfungsi untuk membantu korban bencana alam. Pasukan khusus TNI dengan formasi sempurna menunjukkan turun melesat dengan kecepatan tinggi dari Monas menggambarkan daya tahan kuat dan kemampuan luar biasa dari para prajurit TNI. Tim TV One mengabarkan. Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon
One call sign, driver. Kita ke berita lainnya pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto menegaskan tetap ada proses hukum terkait peristiwa runtuhnya Ponpes Mushola Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo gitu ya. Ya, tapi kan ditegaskan bahwa saat ini memang fokusnya adalah terutama pada upaya menemukan korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Kapolda Jawa Timur ini kemudian juga sempat melakukan peninjauan ya kemarin secara langsung dalam proses evakuasi para korban di lokasi reruntuhan. Dirinya menegaskan bahwa proses pembersihan dan investigasi penyebab ambruknya bangunan memang akan dilakukan, tapi nanti setelah proses pencarian para korban ini betul-betul tuntas dan selesai. Ia juga meminta kepada semua pihak untuk sabar dulu dan juga tidak melakukan berbagai aktivitas lain di lokasi agar tim penyelamat begitu ya bisa betul-betul bekerja secara fokus dan juga efisien, mengingatkan waktu juga menjadi taruhan ya di sini. Fokus dulu untuk menemukan jenazah-jenazah yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Jadi kalau kita sudah cek pendataan seperti yang saya sampaikan tadi di teman-teman media yang di rumah sakit, bahwa di sini pun juga 3 klaster yang kami bagi nanti. Klaster dari santrinya sendiri, jumlah santri, jumlah pengurus pesantren, dan pegawai yang melakukan kegiatan. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, di hari ke-7 sebanyak 27 jenazah dengan 4 body part korban ambruknya dari bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini ini kemudian bisa berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Total korban sampai dengan hari ke-7 tercatat 157 orang dengan 5 body part. Dengan rincian korban selamat ini berjumlah 104 orang dan meninggal dunia berjumlah 53 orang dengan 5 body part. Saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan pembersihan puing ini difokuskan ke sisi utara pada bagian yang tidak terintegrasi dengan struktur utama. Kini pencarian di hari ke-8 terus berlanjut dan menggunakan kren berukuran besar agar bisa mengangkat sisi kiri objek runtuhan dari bangunan utama. Tentunya kita berharap selalu diberikan kelancaran ya bagi tim SAR ataupun Basarnas juga semua yang berupaya terus untuk mengangkat puing-puing dan menemukan korban-korban begitu. Iya, duka juga masih menyelimuti tentunya kita semua ya dengan menyaksikan bagaimana proses evakuasi yang hari demi hari dilakukan begitu dramatis oleh tim rescue dan juga cukup baik dilakukan oleh mereka. Kita patut apresiasi juga untuk para tim penyelamat ya. Di mana juga tim identifikasi Polda Jatim kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban dari ambruknya bangunan mushola Ponpes Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kalau kita lihat pemirsa, proses identifikasi dari 2 jenazah tersebut berhasil dilakukan melalui gigi, kemudian rekam medis dan juga sidik jari serta kecocokan dari beberapa properti. 2 jenazah korban tersebut atas nama Nuruddin, usianya 13 tahun yang memang merupakan warga Blegah, Bangkalan, Madura. Sementara pemirsa, jenazah kedua ini adalah atas nama Ahmad Rijalul Haq, usianya 16 tahun, warga Dapuan, Surabaya. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur telah menerima 45 kantong jenazah. 4 diantaranya adalah body part, di mana 10 sudah teridentifikasi, 8 jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara masih ada 2 jenazah yang baru saja teridentifikasi dan akan diserahkan kepada pihak keluarga. Kita coba akan dalami hal ini pemirsa bersama dengan rekan-rekan kami begitu ya. Tanggal 5 Oktober 2025 tim DPI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 2 jenazah. Yang pertama jenazah dengan nomor PM RSB B011 teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti. Barang kepemilikan cocok dengan data antemortem nomor 041 sebagai Nuruddin, laki-laki 13 tahun dengan alamat Karanggayam, Blegah, Bangkalan. Kemudian nomor 2, jenazah dengan nomor PM RSB B021
teridentifikasi melalui gigi, medis, properti, dan juga sidik jari, dan cocok dengan data AM035 sebagai Ahmad Rijalul Haq, laki-laki 16 tahun dengan alamat Jalan Dakuan Baru 1 nomor 57 Surabaya. Ya, sesuai dengan janji saya tadi pemirsa, kami coba akan ajak Anda menuju ke lokasi langsung. Ada rekan kami Faisal Rinaldi dan juga sudah ada rekan kami Yasin Idris yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk memantau bagaimana proses identifikasi. Tapi sebelumnya kami coba ingin ajak Anda ke lokasi. Sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi. Bagaimana apakah proses evakuasi hingga saat ini masih berlangsung dan apa yang sedang terjadi pagi hari ini, Faisal? Ya baik, selamat pagi Philip, Ayah dan juga pemirsa. Tentunya proses evakuasi di hari ke-8 memang masih berlangsung, mengingat proses evakuasi ini berjalan selama 24 jam. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu, Philip, Ayah dan juga pemirsa, bagaimana suasana terkini di posko pusat, yakni tempat kami mengabarkan saat ini yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Ini adalah posko informasi yang biasa digunakan oleh para keluarga korban untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan proses evakuasi hari demi hari. Kemudian di sini juga disediakan, Philip, Ayah dan juga pemirsa, layar yang memonitor proses evakuasi. Anda bisa lihat ini adalah lokasi kejadian bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini yang saat ini proses pembersihannya masih terus berlangsung. Informasi terakhir yang kami dapatkan, Philip, Ayah dan juga pemirsa, proses pembersihan reruntuhan bangunan di lokasi kejadian saat ini sudah progresnya mencapai sekitar lebih dari 70%, dan ini ditargetkan Ayah, Philip dan juga pemirsa, untuk proses pembersihannya akan ditargetkan maksimal selesai sore ini atau bahkan Selasa besok. Nah, kemudian nantinya kami akan mengupdate lagi. Ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu tim SAR di sini, yakni Pak Nanang Sigit selaku Kepala Kantor SAR Surabaya, untuk mengupdate terkait dengan update terkini sampai dengan hari ke-8 atau pagi ini, jumlah berapa korban yang hingga saat ini sudah ditemukan. Selamat pagi Pak Nanang. Siapa? Selamat pagi ya. Baik Pak, sampai hari ke-8 di pukul 7 pagi ini, boleh diinformasikan terlebih dahulu Pak, update-nya bagaimana? Ya, untuk sampai dengan pagi ini, jadi tadi pagi ada tambahan ya satu lagi pada pukul 3:39, sehingga total korban yang ditemukan di 158 dengan kondisi meninggal dunia 54. Itu dari 54 itu 5 dalam kondisi body part. Ya. Artinya hari ini kan ada satu korban Pak. Tadi ditemukan jam berapa dan posisinya mungkin bisa dijelaskan sebelah mana Pak? Ya. Tadi pada pukul 3:39 ya, ditemukan satu korban untuk posisi di A2, ya di sektor A2. Jadi korban ditemukan memang dalam kondisi meninggal dunia. Pak, hari ini kan seperti hari-hari sebelumnya, fokus adalah pembersihan reruntuhan untuk bisa memudahkan para petugas dari tim SAR gabungan untuk bisa menemukan jenazah yang ada. Nah, untuk progresnya sejauh ini pembersihan reruntuhan sudah sejauh mana Pak? Ya, untuk proses bangunan, pembersihan atau pemindahan material bangunan sudah 75% ya. Memang tinggal sisi A1, A2 sebagian ya, tinggal sedikit, dan tapi kami masih meyakini bahwa di situ masih ada korban yang memang belum bisa terevakuasi. Oke, Pak, kan kemarin sempat dikatakan bahwa ada beberapa kendala, salah satunya ada yang dikatakan bahwa reruntuhan ini menempel di bangunan sebelahnya. Ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan tidak? Ya, memang bangunan ini untuk kolom bangunannya itu memang masih terkait dengan bangunan yang ada di sebelahnya ya, yang artinya bangunan masih utuh, gedung masih utuh. Nah, tentunya ini juga menjadi suatu pemikiran buat kami bagaimana agar menghindari bangunan yang berikutnya itu juga akan ambruk gitu ya, sehingga harus pada proses mengalihkannya ataupun
menyingkirkan material yang atau kolom-kolom beton yang sudah runtuh ini bisa secara hati-hati lagi, ataupun tentunya pakai teknis-teknis tertentu seperti itu. Oke, baik Pak. Saat ini pagi ini sudah 75%. Apakah targetnya bisa dikatakan sore ini atau besok selesai, Pak? Iya, menurut secara matematis memang seperti itu, dengan 75% dan juga kemungkinan korban juga sudah tinggal sedikit. Saya yakin di hari ini ataupun paling lambat besok bisa selesai. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang Sigit. Nanti kami akan mengupdate lebih lanjut terkait dengan proses evakuasi hari ke-8 ini. Terima kasih Pak. Iya, Philip, Ayah dan juga pemirsa, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada pagi ini, tepatnya di hari ke-8 sudah ada sekitar 1 korban yang ditemukan. Nah, untuk seluruh korban memang saat ini sudah seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk segera diidentifikasi, dan nantinya jika memang identifikasi ini sudah berhasil, maka nantinya akan dikembalikan ke pihak keluarga. Kami akan mengajak Anda terlebih dahulu lagi untuk melihat bagaimana suasana terkini di posko keluarga korban yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda, Philip, Ayah, dan juga pemirsa, bagaimana pihak dari keluarga korban hingga saat ini masih menunggu di posko yang disediakan ini. Sudah 8 hari lamanya mereka menunggu di sini menanti kabar anak-anak mereka yang hingga saat ini memang masih belum ditemukan. Hingga hari ini, Philip, Ayah, dan juga pemirsa, untuk posko keluarga korban selain di sini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, untuk saat ini juga telah dibuka posko tunggu yang disediakan untuk keluarga korban untuk bisa mengupdate lebih lanjut terkait dengan proses evakuasinya sejauh mana. Nah, untuk hari ini, per pagi ini, data terakhir yang kami dapatkan, Philip, Ayah, dan juga pemirsa, masih ada sekitar 13 korban lagi yang masih dalam pencarian. Tentunya hari ini tadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya Pak Nanang Sigit yang mengatakan bahwa proses atau progres pembersihan daripada reruntuhan bangunan sudah sekitar 75% dan ditargetkan sore ini atau besok proses pembersihannya sudah seluruhnya rampung. Artinya apa? Jika memang seluruhnya nanti sudah berhasil dibersihkan, maka ini tentu bisa mempermudah para tim SAR gabungan untuk bisa menemukan sejumlah korban yang belum ditemukan. Nah, terkait dengan proses evakuasi hari ini, kami tentunya nanti akan mengupdate lebih lanjut kepada Anda, dan tentunya kita berharap agar seluruh korban, khususnya 13 korban yang belum ditemukan, bisa segera ditemukan dan dikembalikan ke pihak keluarga. Demikian Philip, Ayah, kami kembalikan ke studio. Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami ajak Anda langsung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk memantau bagaimanakah proses identifikasi dari para jenazah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Ini mereka merupakan korban dari runtuhnya Ponpes Al Hosni. Yasin Idris, sudah ada berapa jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi saat ini? Ya, dari total semuanya terdapat 10 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi. 5 diantaranya diidentifikasi di Rumah Sakit Sidoarjo dan juga Siti Hajar, dan 5 di Rumah Sakit Bayangkara tempat saya melaporkan saat ini. Dan semalam terakhir itu ada ketambahan 2 lagi dari total 10 tersebut yang sudah diserahkan ke pihak keluarga, di mana jenazah tersebut berasal dari Surabaya dan Bangkalan, Madura. Nah, totalnya terdapat 47 kantong jenazah, 10 diantaranya sudah teridentifikasi, artinya masih ada 37 kantong jenazah lagi yang masih dalam proses identifikasi, dan 5 diantaranya berisi body part seperti itu, sehingga hasilnya nanti masih menunggu hasil tes DNA. Nah, yang terpenting yang bisa kami nanti di agenda di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya Jawa Timur hari ini adalah hasil tes DNA yang 2 hari lalu sudah dikirimkan ke Jakarta, dan jika sesuai jadwal dan tidak ada halangan, maka hasil 57 sampel yang sudah diambil dari orang tua santri akan keluar pada hari ini. Kita berharap dari 57 sampel tersebut dan tes DNA-nya keluar pada hari ini, di hari ketiga setelah pengecekan, maka sekitar 37 yang belum teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara ini semuanya dapat berhasil diidentifikasi, sehingga dapat segera diserahkan kepada wali santri yang tentunya sudah menunggu sejak hari pertama hingga hari ke-8 proses evakuasi ini. Nah, pemirsa, memang dikatakan oleh tim DVI ada beberapa kesulitan, diantaranya tentang sidik jari yang kebanyakan dari korban ini masih belum mempunyai KTP, sehingga masih mengandalkan sidik jari dari ijazah
SD ataupun SMP mereka. Tapi juga kesulitan ditemui mengingat sidik jari yang terdapat di ijazah ini terlalu tebal tintanya sehingga butuh waktu yang lama untuk proses identifikasi dari sidik jari ini. Makanya cara lain adalah dengan postmortem, kemudian antemortem, dan yang langkah terakhir adalah dengan tes DNA yang insya Allah hari ini semua hasilnya akan keluar. Nah, kami juga memantau di sini terdapat 2 tenda yang sudah disiapkan. Namun pagi tadi kami memantau wali santri yang berada di sini, ternyata mereka ini sebagian juga kembali ke TKP untuk melihat kondisi yang ada di sana sebab keluarga mereka banyak yang juga menunggu di sana. Nah, di sini memang dikhususkan hanya untuk orang tua saja, bapak dan ibunya, sehingga tidak terlalu crowded, dan di sini juga didekatkan dengan orang tua sehingga nanti proses identifikasi ini semakin cepat. Apalagi yang masih diandalkan sampai hari pertama sampai dengan hari ini masih menggunakan properti, kemudian riwayat medis dan juga gigi, sehingga dengan dekatnya orang tua wali santri di sini akan memudahkan proses identifikasi yang ada di sini. Dan tentunya kami masih menanti nanti hasil tes DNA ya semoga saja keluar pada hari ini. Sementara itu Philip, Maria. Baik, terima kasih Yasin Idris untuk laporannya langsung dari RSUD Bayangkara. Tentunya kita juga berharap cepat bisa teridentifikasi tanpa harus melalui hambatan ataupun tantangan seperti yang tadi dijelaskan oleh Yasin begitu ya. Dan memang sudah ada posko tunggu di Rumah Sakit Bayangkara, namun juga kita akan kembali menyapa Faisal Renaldi untuk kemudian meminta tanggapan dari para wali santri yang hingga saat ini masih terus menunggu dengan semangat di posko pencarian. Seperti apa Faisal Renaldi? Iya, Philip, Ayah, dan juga pemirsa, seperti yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka, para keluarga korban di sini di posko tunggu yang disediakan oleh tim SAR gabungan sudah 8 hari lamanya mereka menanti kabar dari anak-anak mereka. Ini ada beberapa keluarga yang hingga saat ini masih menunggu di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini, namun untuk jumlahnya memang sudah tak sebanyak kemarin, karena untuk hari ini kemarin lebih tepatnya di hari ke-7 bahwa untuk posko tunggu ini sudah dibagi menjadi 2. Yang pertama di tempat kami saat ini, dan yang satunya ini ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Nah, Philip, Ayah, dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu wali santri atau lebih tepatnya ayah dari Muhammad Haikal Ridwan. Assalamualaikum Mas, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Mas Imron, kabarnya gimana Mas hari ini Mas? Alhamdulillah sudah lebih baik. 8 hari ini Mas sudah menunggu di sini Mas. Sejauh ini mungkin apakah dari tim SAR gabungan sudah ada informasi lebih lanjut Mas terkait update perkembangan evakuasi sampai pagi ini? Iya, selalu update dan saya selalu mengikuti perkembangannya juga karena memang sudah disediakan live streamingnya di sini, langsung bisa dilihat proses evakuasinya. Mas, anak dari Mas Imron, Muhammad Haikal Ridwan, kalau kita dan juga pemirsa boleh tahu, mungkin ini usia berapa sih Mas, dan setingkat apa mungkin SD atau SMP? Anak saya ini usia 14 tahun dan SMP kelas 3. Iya. Berarti setara SMP kelas 3 sudah 3 tahun lamanya di sini. Iya. Sudah jalan 3 tahun di sini, mau jalan 3 tahun. Mas, panggilannya Haikal ya anaknya ya? Dengan Haikal ini mungkin boleh disampaikan Mas, kapan sih Mas terakhir ketemu dengan Haikal? Kan mengingat ini kejadian pada hari Senin dan sebelumnya sempat ada libur Maulid ya Mas ya? Oh iya, iya ada libur Maulid, sempat dipulangkan, boleh pulang kan santri libur Maulid. Terus kurang lebihnya 10 harian harus balik pondok lagi semuanya. Tapi anak saya dalam hal ini masih terlambat baliknya, terlambat balik. Sampai saya marahi juga karena memang peraturan pondok harus balik gitu. Jadi ayo bagaimana kamu mondoknya, nanti ketinggalan pelajaran banyak yang ketertinggalan. Jadi agak marah, saya marahin. Akhirnya baliknya itu pas 2 hari sebelum kejadian, hari Sabtu. Saya balikkan Sabtu malam, saya balik sini Sabtu, Minggu, pas Seninnya ada tragedi itu. Sabtu malam terakhir ketemu ya Mas ya di sini. Nah, mungkin pesan yang ketika diantar ke sini, mungkin pesan terakhir tuh sebelum mengantarkan Haikal ke sini, apa Mas yang Mas sampaikan kepada Haikal? Tidak ada pesan-pesan khusus sih, karena anak saya juga
pas balikan itu biasa, ceria anaknya. Ya kan biasanya kan sebelum balikan, biasanya kalau balian itu kalau kita antar turun dari mobil itu masih agak kayak manja-manja gitu Mas, nggak mau, masih sama ibunya nempel dulu. Jangan dulu pulang mah, sampai mamanya kadang capek mau pulang. Ini udah malam Kal, kasihan adiknya, anak saya kan masih kecil juga satu. Haikal itu kayaknya masih belum, tapi ini lancar aja, udah mah. Setelah nyampe turun dari mobil, biasanya anaknya masih masih bulat kan, masih mau sama mamanya. Ini anaknya udah mah pulang aja, kasihan adik katanya. Udah gitu aja. Udah balik kamar lagi. 8 hari Mas saat ini proses evakuasi sudah berjalan dan mohon maaf sekali kemarin juga pihak dari tim SAR gabungan yang memang mengatakan ya bahwa di lokasi kejadian memang sudah tidak ditemukan tanda kehidupan. Nah, mungkin di hari ke-8 ini proses evakuasi, harapan dari keluarga itu seperti apa sih Mas? Kalau saya pribadi Pak, dengan mau lihat kondisi seperti ini, mungkin anak saya ya sudah jalannya anak saya ya. Saya terima dengan ikhlas sekali, ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya terima dengan hati lapang dada ya. Sudah saya terima aja takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas hati. Mungkin dari keluarga sudah ikhlas ya Mas, karena kita tahu kejadian ini saat sholat asar dan semoga Haikal amin meninggal dalam keadaan baik. Amin. Sekali lagi kami turut berduka cita atas peristiwa ini Mas. Terima kasih Mas. Iya, Philip, Ayah dan juga pemirsa, tadi perbincangan kami dengan salah satu keluarga korban atas nama Muhammad Haikal Ridwan yang hingga hari ke-8 ini masih menunggu kabar apakah anaknya sudah ditemukan atau seperti apa. Nah, terkait dengan proses evakuasi hari ini, tadi sebelumnya kami sempat menyampaikan bahwa untuk fokus pada hari ini adalah pembersihan reruntuhan di sisi bagian utara. Nah, untuk lebih jelasnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda bahwa untuk proses atau lokasinya ini memang dibagi menjadi 4 sektor, yakni A1, A2, A3, dan 4. Nah, untuk fokus hari ini yang tadi kami sampaikan adalah pembersihan di sektor A1. Namun memang ada beberapa kesulitan, Philip, Ayah, bahwa untuk di sektor A1 ini reruntuhan bangunan menempel di bangunan sebelahnya. Ini yang membuat petugas dari tim SAR gabungan cukup kesulitan untuk membersihkan reruntuhan tersebut. Kemudian terkait dengan jumlah korban hingga saat ini memang mayoritas, tadi kami sempat menanyakan ke tim Basarnas bahwa mayoritas jenazah ditemukan di sektor A3 dan juga A4. Nah, A3 dan A4 ini apa? A4 ini adalah tempat wudhu dan A3 ini adalah tempat yang digunakan untuk atau yang digunakan para santri ini untuk sholat. Yakni tadi kami sempat menanyakan pula bahwa rata-rata atau mayoritas jenazah ditemukan di A3 kebanyakan karena kejadiannya ini terjadi pada sekitar waktu sholat asar. Demikian Philip, Ayah, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih laporan lengkap Anda Faisal Rinaldi. Dan tadi sebelumnya sudah ada rekan kami Yasin Idris dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Terima kasih rekan-rekan. Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada banyak pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu. Prasetyo menyebut Jokowi turut memberikan masukan kepada Prabowo meski tidak jelas masukan apa yang dimaksud. Sebelumnya pertemuan terakhir Prabowo dan Jokowi terjadi pada pertengahan Juli lalu atau jelang Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Saat itu Presiden Prabowo menyambangi kediaman Jokowi. Dalam pertemuan itu Prabowo mengaku pertemuannya dengan Jokowi dilakukan untuk membahas upaya multilateral atau penguatan hubungan internasional antara Indonesia dengan sejumlah negara sahabat. Lantas apa isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara? Apakah isu-isu nasional terkini menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Apa ya, Bang? Pertama tentunya hari ini kita bangga sekali kita semua hadir di
semoga TNI semakin profesional, semakin dicintai rakyat, semakin dekat dengan rakyat. TNI prima, TNI rakyat Indonesia maju. Selamat siang dalam pidato sempat mengingatkan soal seleksi kepemimpinan yang tidak lagi mengandalkan senioritas. Itu nanti apakah akan mengucapkan kebijakan seperti itu? Saya kira sekarang sudah ya, sekarang sudah bahwa Bapak Presiden memang memberikan penekanan kepada seluruh jajaran TNI untuk mengutamakan kompetensi melebihi segalanya dibandingkan dengan senioritas. Saya kira sudah. Ya, Maria Segaf, andai saja ada klasmen sementara pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para Presiden Republik Indonesia sebelumnya, ya, mungkin Pak Joko Widodo menjadi pemuncak klasmen sementara. Ini dia. Ya. Paling banyak. Tapi kan sering ketemu kan? Oke, tapi kan kemudian pertemuan yang terlalu sering ini jadi pertanyaan saya sama netizen. Apa sih? Apa? Maunya apa? Apa yang dibicarakan? Kepo aja gitu kan, udah boleh dibawa dong. kebangsaan, apalagi yang mau netizen kan maha benar, boleh saja kemudian mereka bertanya-tanya, apa nih pertemuannya, apa nih 2 jam bahas apa nih kan nah gitu. Itu dia, setelah lagi kan kalau kita lihat kemarin kan banyak gonjang-ganjing gitu ya. Katanya ada keretakan hubungan antara kedua tokoh ini, dibantah tuh dibantah hari ini gitu kan. romantis aja. Nah, ataukah ini memang sinyal politik tersebut untuk membantah hal ini? Nah, coba kita akan tanyakan kepada analis politik yang sudah hadir. Ada Mas Efriza, analis politik dari Cita Institute, dan juga ada Mas Andika, analis politik dari Universitas Bakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Maria, Mas Philip. Selamat pagi. Nah, ini. Coba siapa yang mau menjadi cenayang terlebih dahulu? Nah, saya coba mau ke Mas Andika dulu. Mas Andika, mungkin kalau kita ingin tahu apa isi pembahasannya nggak akan bocor juga itu apa gitu. Tapi kalau kita coba melihat rentetan kejadian dari pertemuan ini, termasuk juga kejadian pada aksi massa yang sempat ramai pada saat itu ya, dan juga termasuk dipanggilnya ada Menhan usai pertemuan ini. Apa yang kemudian bisa dikaitkan Mas dengan pertemuan antara kedua tokoh besar ini? Cocokologinya ya. Kalau kata Maria. Jadi pertemuan ini saya membagi menjadi 2 level. Level normatif, ini pertemuan yang biasa-biasa saja. Pak Prabowo bisa menerima siapapun. Sebab kalau dalam pertemuan kali ini saya lebih melihat Pak Jokowi yang meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu. Jadi Pak Prabowo pasti dengan mazhab politik yang selalu ingin mengakomodir semua pihak, jangankan kawan, lawan pun juga diterima untuk bisa bertemu, sehingga pertemuan ini normatif saja. Pertemuan antara mitra koalisi politik dalam pemilu kemarin, kemudian juga putra dari Pak Jokowi sendiri adalah Wapres ya. Tetapi apakah Pak Jokowi ini sebagai the real Wapres? Ini juga perlu dipertanyakan juga ya. Ini ada satu segmen lain nih kalau nanti orang menganggap the real Wapresnya bukan Mas Gibran tapi Pak Jokowi gitu ya. Nah, dalam level politik ini yang menarik Mas, karena pertemuan terakhir Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan di Solo pada bulan Juli. Ya, dan kalau kita lihat ini sudah hampir lebih dari 3 bulan bertemu. Dan dalam waktu 3 bulan ini ada 2 peristiwa menarik ya yang terkait dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah kemarin kasus kerusuhan tanggal 30-31 Agustus ya. Dan yang kedua tentunya adalah kemarin reshuffle kabinet yang sebagian besar dalam reshuffle saat itu adalah orang-orang yang terafiliasi atau yang di-endorse oleh Pak Jokowi yang di reshuffle. Makanya kan udah muncul isu itu kan adanya. Sehingga pertemuan ini menjadi menarik untuk dicermati. Apakah pertemuan ini terkait dengan 2 hal itu? Saya melihatnya iya. Apalagi tadi Mbak Maria mengatakan yang dipanggil setelah itu adalah Pak Menhan gitu ya. Terkait dengan isu keamanan dan isu politik. Dan kita tahu juga bahwa di tengah kerusuhan itu tanggal 30-31 Agustus banyak spekulasi yang mengatakan apakah ini juga didomplengi oleh kekuatan Solo yang ingin menggoyang kekuatan politik Presiden Prabowo. Dan kalau kita lihat pertemuan hari ini dengan Pak Jokowi hadir datang ke Kertanegara itu ingin menepis ya dugaan-dugaan itu, spekulasi-spekulasi itu. Termasuk juga spekulasi apakah Pak Prabowo ini punya perasaan bahwa di balik ini adalah Pak Jokowi ataupun geng Solo gitu kan. Dan kalau kita lihat bahwa ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada spekulasi seperti itu. Justru kalau kita lihat durasi pertemuan 2 jam. Ya. Dibandingkan dengan durasi pertemuan Prabowo Megawati di April kemarin cuma 1,5 jam Mas. Jadi kalau dilihat dari sisi itu kayaknya hubungan dengan Solo kembali menguat, hubungan dengan PDIP justru melemah nih sekarang nih gitu kan. Apalagi kemarin setelah 30 Agustus kerusuhan yang direshuffle adalah Menko Polhukam yaitu Budi Gunawan
yang kita tahu memiliki kedekatan politik dengan Megawati, seperti itu. Nah, tapi kalau itu kan kemudian kalau dibahas dari segi politiknya juga cukup menarik tadi Mas disampaikan. Itu kan dari sisinya Pak Jokowi ya, bahwa memang kepentingan seperti itu. Tapi apa kepentingan yang kemudian bisa diambil oleh Pak Prabowo untuk menyediakan waktu cukup lama bagi Pak Jokowi? Saya melihat bahwa Pak Prabowo atau pertemuan tersebut juga dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk mendengar lesson learned dari Pak Jokowi selama 10 tahun. Bahwa hal menarik yang saya catat adalah dalam waktu 10 tahun Pak Jokowi, ya, kerusuhan seperti Agustus kemarin itu relatif tidak ada ya. Ya itu kepiawaian Pak Jokowi lah untuk mengakomodir aspirasi rakyat. Pak Prabowo kemungkinan juga ingin memahami ya, ini bagaimana struktur politik yang ada di Indonesia gitu ya, kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia sehingga bisa muncul kerusuhan seperti kemarin. Yang bisa kita lihat itu tidak diduga oleh Presiden Prabowo. Oke, kita mau tanya juga ke Mas Efriza, apakah kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini memberikan citra dampak positif yang simbiosis mutualisme? Keduanya memberikan dampak positif yang cukup baik begitu bagi kedua bangsawan ini? Iya, kalau mau melihat apakah ini berdampak baik, tentu kita harus melihat yang berdampak baik lebih kepada Pak Jokowi. Oke. Karena kita harus akui citra Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo itu menguatkan para relawan. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menguatkan asumsi di luar bahwa Pak Jokowi ini ingin diminta sebuah perlindungan kepada Pak Presiden secara tidak langsung. Karena banyak kasus yang terjadi. Dari mulai kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, ijazah anaknya Pak Gibran, kemudian dari mulai keinginan KPK memanggil Bobi Nasution, dan juga kita harus melihat kenyataan bahwa ada publik yang mulai mendorong supaya dilakukan sebuah pengadilan atas kasus-kasus ataupun kejadian yang diambil oleh kebijakan dari Pak Jokowi supaya supremasi hukum itu tercipta. Dan saya rasa ini asumsi yang beredar yang saya rasa juga dibicarakan. Dan yang terakhir ini bisa jadi kita bertanya-tanya tentang inisial J itu sendiri di PSI. Karena ketemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini selalu berurusan atau beririsan dengan PSI. Jangan-jangan nah ini juga nih, J ini adalah Pak Jokowi sedang minta restu kepada penguasa supaya dia gitu ya, menjadi Dewan Pembina. Jadi skornya ini kalau di klasemen, skor ini kecil untuk buat Pak Prabowo, tapi besar manfaatnya untuk Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa bahwa ini sempat selalu menjadi heboh. Dan ini adalah kesempatan emas buat dirinya. Atau mungkin pertemuan ini juga diinisiasi oleh para relawan Jokowi begitu? Bukan murni juga dari keinginan Pak Jokowi sendiri? Iya, bisa jadi hal-hal itu terjadi karena kita juga tahu bahwa Pak Jokowi juga melakukan pertemuan dengan kader PSI untuk menguatkan dirinya maupun untuk menguatkan PSI. Sisi yang lain dia juga menggelorakan ke relawannya bahwa harus ada atau dilanjutkan Prabowo Gibran 2 periode. Jadi saya rasa pandangan-pandangan ini disampaikan. Jadi saya melihat posisi Pak Jokowi saat ini bertemu dengan Pak Prabowo itu mengungkapkan perilakunya, mengungkapkan komunikasi politiknya, sekaligus juga dia meminta saran, nasihat kepada Pak Prabowo. Jadi yang diuntungkan saat ini adalah Pak Prabowo sebenarnya, karena wajah Pak Prabowo adalah menerima, menerima dan dia menjadi orang yang memberikan arahan kepada Pak Jokowi. Nah ini adalah suatu hal yang saya rasa silaturahim atau silaturahminya menarik. Orang melihat bahwa Pak Jokowi lebih hebat, lebih heboh, padahal saat ini tidak. Karena kalau kita lihat setiap silaturahim dari Pak Prabowo terhadap Jokowi pasti diungkapkan di publik. Kali ini saat ini tidak. Berarti kan ini sensitif pribadinya Pak Jokowi. Nah itu dia. Apakah kemudian Mas Andika juga sepakat dengan ini? Ternyata kayak lagi-lagi yang kemudian dibahas adalah PSI ini untuk melanggengkan singgasana politik Jokowi melalui kapal PSI ini, Mas. Tapi sesaat lagi ya Mas, ya. Saya jeda.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, langsung saja melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya langsung mau ke Mas Andika, bahwa tadi kalau sedikit mengutip dari penjelasan Mas Efriza, ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ada upaya dari Pak Jokowi untuk kemudian mempertahankan beberapa orang-orangnya begitu di kementerian. Apakah Mas Andika juga setuju? Ya, pasti Pak Jokowi menyampaikan pesan, saya menduga, bukan pasti ya, menduga pesan yang disampaikan dalam diskusi itu adalah pesan bahwa orang-orang kepercayaan Pak Jokowi yang ada di dalam kabinet ataupun di luar kabinet tapi masih dalam institusi pemerintahan itu dievaluasi secara objektif. Artinya kalau bermasalah ya silakan diganti, kalaupun tidak bermasalah bahkan berprestasi ya tolong dipertahankan gitu ya. Mungkin saya membaca satu topik yang didiskusikan itu. Yang kedua, tadi Mas Efriza menyampaikan terkait dengan PSI. Kalau dikaitkan dengan situ memang harus ada pesan yang clear disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa PSI ini adalah partai yang loyal terhadap pemerintah. Nah, jadi bahwa selama ini PSI adalah sebagai wujud politik nyata dari kekuatan geng Solo ini pasti beredar ya di pemberitaan, dan spekulasi itu pun sah-sah saja ada gitu. Tetapi dengan pertemuan itu saya melihat bahwa Pak Jokowi juga ingin menyampaikan pesan bahwa PSI ini adalah loyal terhadap presiden, dan bahkan kalau sebelumnya Pak Jokowi ini menyampaikan Prabowo Gibran 2 periode, ya barangkali itu juga yang akan yang telah disampaikan juga oleh Pak Jokowi kemarin gitu ya. Mensesnek kan juga sampaikan ini ada memberikan arahan juga untuk masa depan bangsa gitu. Itu 2 periode maksud Anda? Ya, saya yakin meskipun itu tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi loyalitas PSI terhadap pemerintahan Prabowo itu sudah mewakili aspirasi Pak Jokowi yang kemarin menyampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi saya melihat bahwa pertemuan kemarin itu penting bagi kedua belah pihak sesuai dengan porsi politiknya. Setahun pertama kita lihat bahwa isu yang membayang-bayangi Pak Prabowo adalah Pak Jokowi ini membayang-bayangi pemerintahan ataupun leadership Pak Prabowo gitu. Saya yakin Pak Prabowo di tahun pertama ingin mendetach ingin menjaga jarak dengan persepsi itu, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan politik Presiden Prabowo yang berlawanan dengan keputusan politik Pak Jokowi seperti IKN, reshuffle dan lain sebagainya. Tetapi di tahun kedua ini saya melihat bahwa Pak Prabowo juga ingin menunjukkan sebagai tokoh yang selalu mengapresiasi terhadap andil orang-orang yang telah mensupport dirinya dalam politik, dan waktu 2 jam yang diberikan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin itu sangat panjang sekali dan sangat berkualitas, dan menunjukkan bahwa kualitas posisi Pak Jokowi itu tetap tinggi ya di mata Pak Prabowo, dan di sisi lain tapi bukan membayang-bayangi. Bukan membayang-bayangi. Di sisi lain itu juga menunjukkan rasa hormat, respect dari Pak Prabowo kepada orang yang telah andil dalam jalan politiknya. Nah itu dia, itu kepiawaian seorang Prabowo Subianto sih kalau kita lihat gitu ya, merangkul tapi juga kemudian punya independensi juga dalam membuat kebijakan. Mas Efriza, kok kita kayaknya tuh netizen kalau melihat 2 tokoh ini tuh kayak dibuatnya itu ya galau juga gitu, tadinya gregetan gitu ya. Ini kok ibarat hubungan percintaan gitu ya kan, ini kayak tarik ulur gitu, mau putus enggak gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih ingin digambarkan dari pertemuan 2 tokoh ini gitu loh Mas, apa? Ya, kalau kita melihat apa yang ingin digambarkan, pertama ya saya setuju bahwa ini adalah silaturahim politik, dan yang kedua memang ini adalah sebuah bentuk transisi yang sangat mulus. Dan kita juga harus ingat pada bulan Mei 2025 di rapat menteri Pak Prabowo dengan sangat tegas, sangat lugas menyatakan bahwa ia bukan bonekanya dari Pak Jokowi. Kemudian ia juga menyampaikan dengan tegas bahwa konsultasi saran itu adalah hal yang biasa. Bahkan dia menyatakan kalau seandainya ia bisa, seluruh mantan presiden akan didatangi untuk dimintakan arahan untuk pembangunan maupun persatuan dari nasional itu. Namun kalau kita lihat niat baiknya Pak Prabowo ini tidak selalu utuh dalam hal komunikasi. Tentu Pak Jokowi ini sangat pandai bermain, bagaimana sebuah pertemuan saja sudah bikin heboh, sebuah ketokan geprakan di meja saja beliau sudah bikin heboh. Dan ini adalah hal yang saya pahami, inilah kelihayan dari Pak Jokowi yang selalu ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang independen, Pak Prabowo memang mandiri, tapi citra bahwa Pak Prabowo itu presiden yang tidak bisa lepas dari Pak Jokowi, ini yang selalu ingin ditonjolkan. Apalagi dengan kemungkinan nanti kita akan
ada kemungkinan reshuffle ketiga. Kita atau mungkin juga, oke. Mungkin saja reshuffle ketiga ini terjadi kalau kita lihat angka 8. Biasanya kan 88 itu nilai penting. Prabowo banget ya. Tapi kalau kita melihat ya Mas Efrija sedikit juga, bahwa kenapa sih harus Pak Jokowi? Apakah memang Pak Jokowi yang kemudian memberikan dampak ataupun citra yang lebih besar kepada Pak Prabowo ketimbang presiden-presiden sebelumnya begitu? Ya, kalau kita berbicara real, ini adalah silaturahim balasan. Tapi kalau berbicara di dalam kenyataannya, ini juga bisa kegenitan dari Pak Jokowi itu sendiri. Aduh, bahasanya kok gitu sekali sih. Bahwa dia tidak ingin kehilangan panggung. Dia tidak ingin dia tidak eksis. Dan ini juga menunjukkan bahwa sayang sekali anaknya menjadi bayang-bayangnya saja. Tidak kuat di permukaan seperti ayahnya. Dan kita juga melihat bagaimana Wapres Gibran menjadi sebuah pertanyaan, kemana Gibran? Sementara yang muncul adalah bapaknya, kemana Kaisang? Nah, Mas Andika sepakat juga nggak? Jangan apa tuh? Bapaknya. Itu dia, apa karena mungkin alasan itu kemudian membuat Pak Jokowi turun gunung begitu dengan Pak Prabowo? Ini kalau netizen mengatakan kalau lebih sering ketemu bapaknya ketimbang anaknya. Nah, gitu ya. Saya melihat bahwa kalau Wapres itu kan bisa ketemu presiden kapan saja gitu ya, di kantor, di istana ataupun di berbagai macam pertemuan. Mungkin itu tidak terungkap saja ke media gitu ya. Tetapi kalau secara politik melihatnya, memang Gibran sebagai perwakilan dari kekuatan politik Pak Jokowi ini, atau terah politik Pak Jokowi ini belum bisa menjadi lokomotif seperti harapan bapaknya gitu. Bagaimanapun Pak Jokowi juga kalau lihat dari behavior politiknya itu masih ingin relevan dengan panggung politik. Tetapi Gibran yang diharapkan bisa jadi lokomotif politik dari kekuatan Solo ataupun kekuatan politik Pak Jokowi ini ternyata belum mampu. Sehingga ya Pak Jokowi juga harus turun tangan dalam panggung politik yang ada. Atau mungkin saran langsung dari bapak ke anak nggak cukup memang? Apakah harus kemudian Pak Jokowi yang ketemu Pak Prabowo seperti itu melihat? Itulah Jokowi effect nih emang luar biasa. Gitu. Ya itulah dalam politik seninya begitu ya, bahwa darah politik itu tidak diturunkan. Gitu ya. Bapaknya tenar, anaknya belum tentu. Gitu. Nah, menarik juga ya. Tapi ada juga kemudian netizen yang juliti ada juga gitu ya. Aduh, melihat pertemuan ini apa kabar Bu Mega ya? Karena kan kemarin kita sempat melihat ya kedekatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, bahkan pada saat menyampaikan press conference dengan Agustus waktu itu, peristiwa Agustus kan juga ada Bu Mega di sana. Nah, apa kemudian yang kemudian bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menjaga hati dari Bu Mega juga begitu? Dengan kondisi konflik atau relasi yang ada di antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak Prabowo, saya melihat posisi Pak Prabowo itu secara politik sangat diuntungkan ya untuk bisa balancing. Kalau lagi ada kebutuhan untuk bisa balancing ke PDIP, ya mendekatlah ke Bu Mega. Tetapi peristiwa Agustus kemarin ya justru arah politiknya itu mengarah kepada PDIP ya. Salah satu bentuk wujudnya adalah di reshuffle-nya Budi Gunawan gitu. Itu menunjukkan menurut saya bahwa ada ada problem antara hubungan Pak Prabowo dengan PDIP gitu. Di sisi lain, di satu sisi ini sedang melemah. Itu dia. Di sisi lain Pak Prabowo juga membutuhkan untuk bisa membalansi kepada kekuatan politik yang lain gitu, itu Pak Jokowi gitu. Mas Efrija mungkin setuju dengan citra-citra politik yang tadi juga Mas Andika sudah jelaskan? Ya, kalau kita melihat ada satu posisi yang kita harus jujur melihat, kalau Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo terus itu sangat sulit. Karena Bu Mega kan bagaimanapun ikon dari PDI Perjuangan. Ya. Sementara PDI Perjuangan memilih satu sisi berada mendukung pemerintah tapi tidak ada di pemerintahan. Namun kita juga melihat bahwa yang membedakan adalah di Pak Jokowinya. Karena Pak Jokowi nggak ada beban. Dia bukan ketua umum partai. Dan dia dalam posisi saat ini selalu dia katakan bahwa dia lebih senang berada di Solo untuk ngomong cucunya kan. Tapi jadi, kita tahu juga bagaimana kerja kerasnya untuk PSI kan Mas. Wah kalau itu jelas. Ini yang menjadi misteri kan. J-nya ini siapa? Jangan-jangan karena itulah makanya Pak Jokowi lagi minta petuah ataupun saran apakah ia harus menjadikan PSI itu sebagai dewan pembina atau ia tetap berada di belakang panggung. Dan kalau seperti itu berarti J-nya adalah Jeffrey Giovanni. Oh gitu. Jadi sudah ada plan A, plan B gitu ya. Oke, menarik sebenarnya tapi sayang sekali ya waktu kita terbatas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Efriza, Mas Andika. Terima kasih Mbak Maria, Mas Philip, terima kasih.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Polres Pesisir Barat ini telah menahan dan menetapkan tersangka terhadap pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang menyebabkan ini teman sekolahnya meninggal dunia dan diduga akibat perkelahian yang terjadi di ruang kelas sekolah. Tersangka ini tega menghabisi teman satu sekolahnya karena sudah 4 kali mengalami perundungan atau bullying. Ya, korban bernama Julian Saputra ini meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan pelaku berinisial S dari kelas yang berbeda saat jam istirahat sekolah pada Senin pagi 29 September ya. Dari pengakuan tersangka kan memang dirinya melakukan perlawanan karena kerap menjadi sasaran perundungan oleh korban. Saat ini polisi kan sedang mendalami kasus ini dan informasi sudah kemudian mengamankan pelaku dari peristiwa ini. Coba kita dalami hal ini ya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat yang sudah tersambung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum, Ibtu Fabian Yafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, terima kasih. Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, saat ini kronologi kejadian sebenarnya seperti apa? Betul tidak seperti yang beredar hanya karena kemudian kesal ya mendapatkan perundungan secara bertubi-tubi? Baik, saya izin menjelaskan terkait kronologi bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Sebenarnya kronologi sebenarnya yaitu pada saat kejadian di mana korban ini datang ke kelasnya pelaku, di mana pelaku ini memang pada saat itu jam istirahat lagi ngobrol bersama para teman-temannya di kelas. Kemudian korban pada saat itu langsung datang di jam istirahat ke kelasnya pelaku. Kemudian pada saat itu korban langsung mengajak pelaku untuk berantem. Kemudian pada saat itu juga pelaku tidak menggubris apa yang dimau korban. 3 kali korban mengajak pelaku untuk berantem, kemudian korban langsung memukul kepala pelaku. Di situ pelaku habis kesabaran sehingga pelaku pada saat kejadian langsung berdiri mengambil gunting yang ada di laci mejanya dan langsung melaksanakan menusuk korban di bagian kepala dan juga ada di bagian punggung, seperti itu. Baik Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, apakah memang pelaku ini dari informasi yang beredar merupakan korban bullying begitu Pak, dari perilaku korban yang dilakukan kepada pelaku begitu? Ya, dapat kami simpulkan menurut keterangan-keterangan yang telah kami dapatkan, keterangan-keterangan saksi, bahwa pelaku ini memang sering kali mendapatkan perundungan dari korban dikarenakan pelaku ini maksud saya korban ini ada yang bisa ditonjolkan daripada pelaku sehingga korban pada saat itu merasa dirinya merasa lebih baik daripada pelaku. Maka sebab itu korban melaksanakan perundungan kepada pelaku, seperti itu. Oke, ini kan korban kan pelaku juga kemudian masih di bawah umur begitu ya Pak ya. Usai kemudian diamankan, adakah kemudian rasa penyesalan atau semacamnya didapat dari pelaku Pak? Pada saat kami ambil keterangan pelaku ini tidak tahu bahwa akibat yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini menyebabkan kematian, dikarenakan pelaku juga track recordnya di sekolah itu memang sangat bagus, sangat baik, tidak ada sama sekali pelanggaran. Jadi memang murni akibat emosi yang sudah dipendam sejak lama, dikarenakan memang berdasarkan keterangan ini pelaku sering diajak berantem oleh korban, tetapi pelaku ini tidak menggubris. Namun pada saat kemarin puncaknya pelaku tidak bisa menahan lagi kesabarannya, sehingga pelaku langsung melaksanakan penusukan kepada korban
yang memang pada saat itu di kelas itu ada gunting, menurut pelaku itu bekas kerja kelompok untuk mendekorasi kelas, seperti itu. Baik Pak Kasat, kemudian bagaimana polisi akan menangani kasus ini mengingat pelaku juga masih berusia di bawah umur dan masih SMP begitu ya. Bagaimana kemudian pihak kepolisian akan menangani kasus ini ke depannya begitu? Ya, perlu diingat untuk pelaku ini memang masih di bawah umur sekitar 13 tahun, di mana dalam aturannya untuk pelaku yang di bawah 14 tahun ini tidak dilaksanakan penahanan. Jadi dari Polres Pesisir Barat, dari kami khususnya Satreskrim tidak melakukan penahanan kepada pelaku. Jadi pelaku dalam hal ini kita istilahnya amankan di rumah aman yang disediakan oleh Pemda, yaitu PPA, di mana pelaku ini tidak ditahan, namun hanya diamankan saja dari apabila memang di lingkungannya itu masyarakat masih tidak menerima, jadi kami amankan di rumah aman istilahnya, seperti itu. Oke, dan untuk pasal yang mungkin akan disangkakan kepada anak pelaku ini seperti apa? Untuk pasal yang akan disangkakan yaitu pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak, Mbak. Oke, baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Fabiadi Afiadinata atas waktu bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasat. Ya, sama-sama. Ya, waktunya informasi viral gitu kan. Yang viral kok Philip biasa gitu, ya kan? Ada apa yang viral? Nah, gitu. coba dong Philip kasih tahu pemirsa. Ini viral di media sosial seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat yang viral karena tidak lancar membaca Undang-Undang Dasar 1945 saat upacara Hari Kesaktian Pancasila. Informasinya yang viral ini karena lupa bawa kacamata. Coba lihat ya. Melaksanakan ketertiban dunia. Tertib melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, abadi, perdamaian, keadilan sosial, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Salam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berbelakang raya dengan berdasar kepada untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, terus apa lagi? Nanya gitu ke ajudannya. Ini sebenarnya yang salah bukannya Pak Wakil, tapi audiomennya. Kenapa nggak dimatiin dulu pas dia nanya? Kan begitu. Tapi sebenarnya harusnya hafal semua. Kamu hafal Philip? Enggak, belum tentu hafal atau enggak. Mungkin bisa juga disiapkannya pakai tulisannya Times New Roman, tapi kekecilan. Harusnya 18, ini cuma 8. Jadi kan bisa saja tulisannya kecil, sulit untuk dibaca begitu loh. Tapi kan sudah diklarifikasi ya. Semua alasannya adalah karena lupa bawa kacamata. Tolong dong netizen gitu ya, dinormalisasi komentarnya ya. Aduh. Oke, kita tinggalkan informasi dari Pasangkayu ya. Kita kembali ke informasi viral lainnya nih. Nah, kalau yang kali ini nih, coba nih pemirsa, ini masuk kategori miris atau seperti apa ya? Karena ada seorang keluarga pasien yang kemudian mengeluhkan nih ya, ada pelayanan dari puskesmas yang kemudian dinilai ini kok kayaknya apa ya? Tidak maksimal. Tidak maksimal gitu loh. Disebut kok tidak buka 24 jam, terus kemudian dia juga harus bolak-balik ke rumah sakit kan, karena itu tadi kadang tutup, kadang buka. Gimana? Karena juga biasanya kalau ingin ke rumah sakit harus mendapatkan terlebih dahulu rujukan dari puskesmas terdekat, begitu ya, Maria Segaf. Di mana dalam video yang viral ini perekam menceritakan ia mengantar ayahnya yang mengalami sakit perut dan muntah-muntah ke salah satu rumah sakit. Tetapi rumah sakit meminta pasien terlebih dahulu mendapatkan rujukan dari puskesmas. Ya kan benar, ya itu, kan? Harus untuk peruntutan lain biasanya seperti itu. Ya kalau kayak gini kan jadi makin sakit di pasien yang namanya. Itu. Tapi puskesmas tuh harusnya buka 24 jam nggak? Pelayanannya seharusnya untuk kesehatan itu 24 jam. Kalau saya sih setuju 24 jam. Karena namanya sakit kan nggak ada waktunya. Tuh. Bisa dan saja malam-malam. Dan kan ada yang jaga lah di situ. Ya. Nah, ini kan kalau dipertunjukkan di video ini kan benar-benar kosong. Nggak ada orang, bahkan juga puskesmasnya juga nampak terkunci gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali sih. Ya. Mungkin juga bisa menjadi catatan ya bagaimana kemudian pengelolaan puskesmas ke depannya seperti itu. Tuh. Bisa lebih dimaksimalkan.
Oke, kita ke berita viral selanjutnya. Ini ada rombongan wakil gubernur Aceh yang memberhentikan truk barang yang menggunakan plat nomor kendaraan di luar dari wilayah Aceh. Kan wakil gubernur Aceh kan sudah memerintahkan gitu ya untuk stop sejumlah truk dengan plat BK yang merupakan plat Sumatera Utara katanya. Apakah ini alasan dari... Nah, yang viralnya ini bahwa mereka di stop ini bukan untuk ditilang, bukan untuk ditindaklanjuti, tapi dikasih uang untuk makan. Oh begitu. Stop, Ayah. Mana duitnya dong? Ya nggak gitu konsepnya, emang ada. Waktu ke Aceh. Jadi justru di stop itu tuh tanya, udah makan belum? Belum. Kasih duit kalau belum makan. Mana? Nah, kalau di stopnya gini kan nikmat ya. Itu dia. Kan seperti yang gak deg-degan, gak deg-degan. Yang di Sumatera Utara tuh. Guyup, kalau di stopnya gini tuh guyup, kan gitu. Jadi memang gestur sederhana ini jadi pesan lah ya, apa ya, pesan empati gitu ya di tengah polemik plat kendaraan antar provinsi yang memang sempat terjadi kemarin. Ya. Ya, sementara itu dia ada sejumlah siswa yang mengalami luka ringan tertimpa dari reruntuhan plafon yang ambrol akibat tertimpa pohon. Ini lebih tepatnya pohon kelapa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, karena peristiwa ini sempat membuat panik seluruh siswa dan guru yang tengah dalam proses belajar mengajar. Ya kalau ambrolnya kayak gitu lihat, kalau ini parah. Itu kan ini parah. Hampir seatap-atapnya itu. Betul, makanya 3 dari 20 orang murid di dalam kelas ini mengalami luka ringan begitu ya. Karena menurut pihak sekolah kondisi pohon kelapa yang berada tepat di belakang sekolah itu memang sudah lama dikhawatirkan akan tumbang. Seharusnya kalau memang sudah dikhawatirkan, yo dipotong aja, ditebang sampai saja. Sampai kelapa-kelapanya loh itu loh. Mungkin karena masih ada kelapanya sayang, nunggu berbuah dulu baru mau ditebang. Ya nggak gitu, ini kemudian ada 14 siswa loh yang mengalami luka-luka loh, janganlah ya kan. Selain tentunya juga menimbulkan korban luka-luka, artinya kejadian ini juga akan mengakibatkan proses belajar mengajar ini terhambat untuk kedepannya. Karena ini kan bukan mereka juga tertimpa durian runtuh ya, ini tertimpa kelapa utuh kalau ini nih kan. Bahaya nih kalau begini nih. Oke, masih ada berita yang viral pemirsa. Ini viral di media sosial. Rombongan pengantar jenazah melakukan aksi ugal-ugalan di jalur Trans Sulawesi, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nih lihat nih ya. Kalau yang ini nih, waduh, agak miris deh kan dalam rekaman video amatir ini kan ada rombongan pengantar jenazah sebenarnya ya, pada pakai sepeda motor ini kan. Kok ya kemudian mereka tuh ugal-ugalan gitu, bahkan tuh kalau dilihat tuh ada yang joget-joget, tari-tari gitu kan, bahkan berdiri di atas motor pakai celana pendek aja gitu sambil joget-joget gitu kan ya. Tapi polisi sampai saat ini kan masih mengumpulkan ya keterangan barang bukti juga terkait dengan peristiwa ini, karena apa sebenarnya dampaknya meresahkan warga. Betul sekali. Memang ini kan pada keluarga dari jenazah. Yang jenazah tersebut kan. Ya memang untuk rombongan pengantar jenazah memang kalau di jalan raya itu diwajibkan untuk didahulukan, tapi nggak yang begini-begini juga, kan begitu. Ya udah mau 8:30 nih. Gak terasa ya kalau sama Ayah? Tahu udah mau 8:30 gitu. Gimana mau nambah 1 jam lagi nih? Enggak, udah capek. Hidup sehat mau lewat soalnya. Kalau gitu kita berdua pamit ya pemirsa ya. Saya Maria Segaf. Saya Filipus Yonaso, Aura Kasih Sakit Gigi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.